Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir diskusi titik temu membahas tentang antara putusan MK dan isu Gibran Rakabuming mau jadi cawapres. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, ada Kavi Adlan dari Perludem, ada Pak Andi Muhammad Asrun, Dr. Andi Muhammad Asrun, pakar hukum tata negara Universitas Pakuan. Kita sudah di segmen terakhir tadi. Ray Rangkuti masih tidak berani untuk mengatakan ini bakal ditolak atau enggak soal ini. Yang 35 tahun. 35. Padahal gugatan tidak hanya soal itu. Iya, itulah makanya saya jadi enggak, kalau 35 tahun itu objektifikasi kita mengatakan itu ditolak lah. Itu ditolak ya. Itu ya. Tapi kalau misalnya berkelit lagi, ada jurus baru. Dicari itu, ya itu bisa. Soal main kungfu emang jago-jago di sini ya. Misalnya apa? Misalnya tetap usia 40 tahun dan atau pernah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Gitu. Pernah itu kan atau sedang? Hah? Pernah atau sedang? Pernah lah. Pernah. Dan itu kan artinya tidak mengabulkan permohonan penurunan batas usia, tetapi menambah menambah persyaratan. Dan sepertinya masuk akal. Dan sepertinya masuk karena akal. Pengalaman sebagai penyelenggara negara kan tidak sembarangan. Betul gitu. Karena ya tentu akan dibangun berbagai argumen gitu. Meskipun kemudian tetap kita bertanya apa yang menyebabkan keistimewaan orang yang pernah menjabat itu lalu tiba-tiba dikecualikan dari usia 40 tahun gitu. Ya pengalaman itu. Ya pengalaman itu. Ya makanya kan konteksnya ini sebenarnya usia 40 tahun atau konteksnya pengalaman? Itu normanya iya, ya, itu bukan. Terus kalau yang saya mau katakan itu adalah yang mau diukur itu yang mana? Iya. Kan kalau ukurannya 40 tahun, entah itu Anda kan punya pengalaman atau usia, tidak, ya. Entah Anda punya pengalaman atau tidak, Anda nggak lolos. Entah usianya 17 tahun, tapi kalau Anda punya pengalaman di pejabat negara, masuk. Anda lolos gitu. Nah, maksud saya begini, ini kok seperti main-main gitu loh, Pak. Dan makin kuatlah tensinya untuk apa yang disebut sebagai kepentingan politik. Jadi yang penting, sebab kalau kita masuk dari angka 35 kayaknya terlalu mudah dibaca. Kan kira-kira begitu. Kok connect banget nih antara permintaan dengan konsumen kan kira-kira itu ya. Connect ya kan. Dan si pengambil manfaat sebenarnya tidak terlalu melihat prosesnya mau yang 35 atau mau yang terlalu kasar ya. Iya itu dia. Pakailah aspek pengalaman. Aspek hal itu ya kan. Meskipun nggak connect juga sebetulnya. Cuma kan diterima gitu. Nah, jadi ini akan jadi problem kita lagi menurut saya di masa depan lagi nih. Karena saat yang bersamaan ketua umum yang usianya 29 tahun, ketua umum partai politik belum bisa tuh calon presiden. Belum, nanti 2020. Iya. Belum. Kalah sama anak bupati, anak gubernur yang usianya 35 tahun, ya kan? Nggak punya partai, nggak punya apa-apa, tapi pernah jadi kepala daerah. Tapi kan bisa ke Depok dulu sebentar besok. Bisa menimbulkan, masa ketua partai jadi bupati? Ya bisa saja dulu dari menteri jadi bupati juga, dari wali kota bisa. 2 hari anggota jadi ketua partai ya bisa. Ya kan? Oh udah simsalabim semua ya. Inilah zamannya Kavi ini. Ya benar Kavi ya. Gimana? Iya kan kayak gitu artinya. Kalau memang seperti itu masuk nggak gitu? Dan kira-kira aturan apa lagi yang terkonsekuensi nantinya harus diurus untuk penyelenggaraan pemilu yang ya katakanlah lebih ideal? Iya, itu kan kaitan tadi mungkin saya juga mau komentarin yang sebetulnya kan itu ada permintaan juga ya. Bahwa bukan hanya karena ada permohonan yang banyak yang juga hari ini yang kaitannya juga dengan pasal 169 huruf Q itu di Undang-Undang Pemilu soal ketentuan usia. Jadi ada permintaan juga selain juga kemudian menurunkan batas usia itu dari 40 menjadi 35 tahun, juga ada permintaan untuk misalnya menambahkan klausula jadi 40 tahun dan atau pernah menjadi penyelenggara negara. Nah, ini kan sebetulnya agak tricky, Pak. Ini kan sebetulnya agak tricky karena pernah menjadi penyelenggara negara ini
tentu kita harus lihat dulu penyelenggara negara itu apa, siapa, dan bagaimana dia kemudian bisa jadi penyelenggara negara. Banyak kriterianya kan, yang jadi penyelenggara negara itu tidak hanya eksekutif ya. Betul, bisa aja legislatif gitu, dan legislatif itu 21 ya kalau saya nggak salah itu ya. Sehingga umur 22 misalnya dia mau menjadi calon presiden bisa saja gitu. Nah, cuman kan kemudian ya tentu ini mungkin saja bisa dipertimbangkan. Tetapi kan yang penting itu gini, jangan kemudian bahasan ini atau diskursus soal ini itu kita bawanya di MK gitu. Karena nggak akan komprehensif diskusinya. Diskusinya nggak akan komprehensif. Pasti hanya tergantung 9 orang hakim itu hanya saja. tergantung 9 orang hakim. Tidak ada partisipasi publik dalam proses legislasinya. Kalau misalnya Tunggu dulu. Tadi batas minimal pejabat negara kita itu kan 21 ya. Yang DPR. DPR ya. Iya, intinya 20 tahun lah ya kan. Iya. 20 tahun baru boleh mereka menjadi pejabat negara kan. Iya. Khususnya di DPR dan DPRD kan. Ini kan artinya masih makin menguatkan diskriminasi usia itu. Loh, 20 tahun DPR boleh. makanya kenapa ada apa dengan usia 19, 18, 17? Gitu loh. Nanti yang 20 tahun pejabat negara sudah jadi anggota DPRD, misalnya begitu ya. Nanti tiba-tiba terjadi pemilu dia usia 22-23 tahun, boleh dicalonkan jadi calon presiden? Boleh kalau begitu. Iya makanya. Apa masalah Anda dengan usia 19, 18, 17? Mengapa diskriminasi? Jadi kalau gitu nggak usah ada pasal usia di situ. Idealnya adalah setiap orang yang punya hak pilih saat yang bersamaan dia punya hak dipilih. 17 tahun. Oke. 17 tahun. Iya, saya sedikit. Itu kan sebetulnya terlihat juga dari perdebatan bagaimana kemudian persyaratan bagi elected official. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu juga punya paradigma sebenarnya, dan moga-moga ini dipakai lagi untuk memutuskan yang hari Senin ini. Itu ya, paradigmanya adalah bahwa elected official atau pejabat politik yang dipilih melalui pemilu itu harus dihadirkan persyaratan yang ketat sehingga ketika mereka mencalonkan diri, maka mereka sudah melewati kualifikasi yang tinggi itu tadi. Ada fase seleksinya dulu. Sampai kemudian dia layak untuk dipilih. Jadi kita tidak menghadirkan kucing di dalam karung misalnya. Jadi pemilih pun terlindungi sehingga kita ini tidak bermain dalam populisme semata gitu ya. Jadi itu paradigma Mahkamah Konstitusi dan moga-moga ini juga dipakai gitu ya. Nah, mengomentari soal usia tadi, ini kan sebetulnya hak human right gitu ya, atau hak asasi manusia yang ini masuk di ICCPR gitu ya, hak sipil dan hak politik warga seperti itu, yang mana ini sebetulnya bentuk dari hak yang derogable rights atau dia bisa dibatasi seperti itu, dan ini juga bisa terlihat sebetulnya di dalam UUD 1945 kita, bahwa kemudian betul mungkin saja ada diskriminasi usia atau pembatasan hak gitu ya. Misalnya saya punya hak misalnya untuk jadi presiden, tetapi saya dibatasi haknya oleh persyaratan-persyaratan itu tadi. Demi apa sebetulnya? Demi melindungi kepentingan yang lebih besar lagi. Demi melindungi kepentingan pemilih, demi melindungi kepentingan warga nantinya untuk mendapatkan secara pemimpin yang itu memang lebih terjamin lebih baik. Betul. Oke, tahan dulu. Nah, jadi gimana? Anda kalau saya sedikit sebentar dulu, kalau itu mestinya cara berpikir Mahkamah Konstitusi demi melindungi kepentingan publik, dari dahulu mereka mestinya menolak uji materi atas dinasti politik. Dinasti politik itu jelas bukan kepentingan publik, itu kepentingan keluarga. Gitu. Pada faktanya ketika itu digugat oleh para pemohon, dikabulkan oleh mereka, sekarang dinasti politik marak di mana-mana. Kalau cara berpikirnya misalnya tadi demi kepentingan publik. Dari paradigma itu menurut Anda cuma di atas kertas saja. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan demi hak publik kita buat kualifikasi lebih ketat, mestinya yang lebih urgent sekarang itu adalah dinasti politik itu Anda batasi. Kalau Bapak presiden, Anda jangan jadi calon presiden juga pada saat yang bersamaan, kira-kira gitulah. Oke. Jadi tadi dikatakan official elected harusnya memang diberikan kategorisasi seleksi yang lebih ketat, ketat mungkin supaya warga pemilih lebih terjamin mendapatkan yang dalam baik. konteks itulah saya berpikir yang sangat jauh urgent sekarang itu adalah membatasi lahirnya dinasti politik. Tapi kan itu sudah sudah diputuskan oleh MK. Itu boleh-boleh saja. Makanya kalau kita memperkenankan atau membolehkan ada pembatasan demi kualitas kepemimpinan yang lebih baik, mestinya pasal ini dahulu tidak dikabulkan oleh
Atau Jadi gugatan Anda ini melihat bukan di MK berkali-kali mengesahkan aturan yang ya tidak terlalu concern dalam upaya pengetatan seleksi dan lain ya, sebagainya dalam konteks itu. penguatan demokrasi gitu. Makanya tadi kalau Bung Nasrun mengatakan ini jangan curiga dulu ke MK-nya. Saya setuju. Cuma kalau kita lihat di sini lolos, di sana ditutup, di sini dibongkar, ini kok nggak ada nggak jelas nih kemana sebetulnya MK ini mau melangkah gitu. Di zamannya Bang Jimli kita tahu betul terobosan-terobosan MK itu memang hampir semuanya dalam kerangka memperkuat demokrasi, hak asasi manusia macam-macam gitu. Nah ini seperti klat-klit, di sini ditutup, di sini dibuka, di sini dibongkar, kira-kira gitu tuh. Iya, jadi main silat aja ini ya, kembangan terus kan. Misalnya kita senang kalau kemudian Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kembali ke proporsional daftar tertutup. Misalnya begitu ya. Alasannya karena demi penguatan demokrasi, hubungan masyarakat yang lebih baik dengan para pemilih bla bla. Tapi kalau ini diterima oleh MK, lalu ditambah dengan perasa yang begitu itu. Nah ini seperti ini maunya apa? Jadi Anda tidak bisa mengenali MK ini faktor yang oke atau faktor yang menghambat terhadap demokrasi. Kebingungan sendiri akhirnya. Kalau sejauh ini menurut saya menurut saya lebih banyak tidak pada proses mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Faktor ketua yang merupakan kerabat? Ya itu salah satunya. Dari situ aja kita udah mengerti kan gitu. Coba direspon dulu ini. Iya ya, ini ya sebetulnya ya kalau kita lihat bagaimana catatan etik aja dulu, ya kan? Ini penting nih pejabat di lingkungan peradilan. Apalagi MK ya, setinggi MK. Kalau apresiasinya tidak terlalu bagus ya atau rendah terhadap etik, ini masalah. Hakim itu kan dia memutuskan berdasarkan ya ira-iranya itu, titel yang di atas putusan dia adalah demi ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tinggi sekali putusan itu. Tapi orang untuk mencapai derajat setinggi itu nuraninya harus benar, harus peka gitu loh. Jadi ketaatan terhadap etik tinggi sekali. Ya kan? Dan kemudian ukurannya gampang. Kalau berkali-kali ditegur terus kemudian bebal, dia tidak punya etik. Hati nurani tidak bermain, ya kan? Kayak gitu. Saya berikan contoh lah ya. Waktu saya riset disertasi saya di Filipina ya, saya lihat hakim itu kita tidak pernah panggil namanya, tapi panggil jabatannya, judge misalnya atau apa di Filipina. Dan kemudian nggak pernah dia menghadiri resepsi apa, ya kan? Atau diundang diskusi di mana? Atau main badminton bareng? Nggak pernah deh kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada tuh. Jadi kita ini kelihatannya sih tidak berhasil ya, atau belum berhasil membangun kultur hakim yang berhati nurani, yang punya etika tinggi segala macam. Kan banyak juga ditangkap. Menghargai profesinya sendiri. Sampai pada level Mahkamah Agung. Ya. Itu ditangkap itu. Ketua MK pernah. Ya, Ketua MK juga. Jadi menurut saya persoalan etik ya, membangun kultur peradilan yang punya etika itu yang ke depan. Jadi MK sekarang punya problem etik ini. Ya, dan menurut saya kalau seorang hakim MK telah diperiksa oleh Dewan Etik, itu harus dia mundur. Harus mundur. Nggak ada cerita. Hakim gitu ya. Dan mundur. Ya, dan kemudian juga yang lebih mendasar lagi adalah seleksi terhadap hakim MK ini jangan politis. Ya, jangan politis. Jangan diserahkan kepada DPR. Memang harus ada satu lembaga tertentu, katakanlah penguatan di Komisi Yudisial. Dia memilih nih hakim yang pada level on the top itu. Misalnya Hakim Agung, Hakim MK. Serahkan. Dan kemudian orang yang menseleksi itu adalah orang-orang yang punya kredibilitas, memang orang yang tidak kontroversial. Saya punya pengalaman ya, waktu seleksi sebagai penasihat KPK, itu yang periksa saya, yang menguji saya, orang-orang yang tidak ada raguan kredibilitasnya, nggak pernah ada cacat kontroversi dalam kehidupan pribadinya. Ini seharusnya yang kayak gini-gini nih, tipologi ya, katakan tipe-tipe manusia yang berkelas seperti ini yang harus ikut seleksi. Jadi pola rekrutmen harus diperbaiki, ya. Tidak bisa misalnya katakanlah harus diserahkan kepada satu mekanisme dan suatu badan yang memilih orang-orang yang
panitia panselnya ini, panitia seleksinya harus orang-orang yang punya kredibilitas, tidak Ya, pernah ada kontroversi. itu problem di MK yang Saya yang kira tampak. sistemnya nggak beres, ya sistemnya nggak beres. Jadi ini bukan sekedar misalnya dia tanya partai politik atau ditanya misalnya katakan. Buat saya jalur ini 3 jalur ini harus dikerucutkan jadi satu. Oke. Dan memang diisi oleh orang-orang yang Ya. orang-orang yang punya kredibilitas. Ya, kalau saya lihat dari apa yang dikemukakan oleh Pak Asrun tadi, bahwa MK ini sekarang mengalami problem dalam penerapan dan penegakan etika MK ini. Ya, sense of etiknya itu rendah. Sense of kritiknya rendah, cenderung mengabaikan apa yang menjadi suara di masyarakat. Itu problem-problem seperti itu ya. Dan itu masalah itu memang sudah tercipta sejak awal, sejak proses rekrutmen. Proses hakimnya itu sendiri. Proses rekrutmennya salah. Dan orang yang disebut negarawan itu, dia sudah lepas tuh dari kepentingan ini, kepentingan itu. Kemudian katakanlah mempertimbangkan ini, nggak ada cerita. Udah nggak pengen mobil ini, nggak pengen apa ya, oke. Hakim itu adalah profesi diam, silent profession. Dia tidak bisa bicara, memberikan komentar nggak boleh. Mulutnya dilakban, nggak bisa bicara. Ya bahkan kalau ketika dia menghadiri sebuah resepsi, dia salaman dia pulang, nggak ada cerita ngeriung gitu ya, bergaul, nggak ada cerita. Jauh dari yang seharusnya yang ada di MK sini, jauh sehingga dari keterikatan etik. wajar muncul keraguan bahwa yang sekarang ini kepentingan politik yang lebih menonjol. Mekanisme itu yang menurut saya yang salah ya di situ. Kuncinya Jadi di situ. Anda ragu kalau etika politik dalam soal penentuan umur ini jadi pertimbangan. Jadi apa ya? Sederhana aja. Kalau Anda menyatakan diri Anda tidak terlibat, ya ada punya konflik kepentingan, orang mengatakan, oh ini masih ada hubungan kekerabatan, ada konflik kepentingan, Anda harus merespon mengatakan, oke, untuk menghindari kepentingan, saya tidak akan periksa perkara ini. Ya, pada at the level semuanya. Jadi dari 9 hakim itu harus cuma 8 aja gitu. Iya, termasuk misalnya dalam perkara pilkada, kalau dia pernah menjadi konsultan gubernur tertentu, dia tidak pilih itu, tidak boleh memutus. Begitu, ya. Itu komitmen etiknya. Tapi kan nggak seperti itu. Jadi artinya ya kita harus terimalah. Kalau Kavi dulu, kalau diterima akan apa Anda lakukan? Kalau ini diterima, Anda akan ngapain? Diterima atau ditolak? Ya. Gitu ya. Susah juga pertanyaan. Perlu dan kan lembaga pemilu. Iya. Kalau Anda diterima, Anda akan ngapain? Ya kita kalau misalnya diterima permohonannya, ya kita mau ngapain lagi gitu. Karena tentu MK itu kan ketika mengeluarkan putusan misalnya dalam hal pengujian, ya udah final and binding gitu. Jadi itulah yang kemudian berlaku gitu. Dan ya tentu kita ya bingung juga sebenarnya, mungkin kita harus bahas lagi gitu ya apa yang kita harus lakukan karena jangan dong. Karena Jangan lagi-lagi kalau diterima ya sudah, kalau ditolak ya alhamdulillah. Kalau ditolak ya emang itu yang bikin kita ini. Ray, terakhir, kalau diterima ngapain, kalau ditolak ngapain? Kalau diterima, kalau gugatan itu diterima, Anda mau ngapain? Kalau gugatan itu ditolak, Anda mau ngapain? saya kira perlu kita mengkampanyekan pentingnya menolak dinasti politik. Ya, oke. Kalau diterima. Kalau diterima. Oke, kita akan lihat tanggal 16 nanti MK akan memutuskan bagaimana gugatan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mereka sikapi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita sudah sampai di puncak di akhir acara. Mudah-mudahan diskusi titik temu ini bermanfaat. Terima kasih Ray Rangkuti, terima kasih Kofi Adlan, terima kasih Muhammad Asrun. Dan terima kasih juga kepada produser saya, Mas Edi Koko, atas perbincangan yang menarik ini. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.